Perkenalkan teman-teman, nama saya Randa Wijaya, saya mahasiswa AMP semester 3 kelas pagi. Saya akan menjawab 10 soal tentang ekonomi bisnis dari dosen Pak Adi. Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari berbagai macam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, karena setiap situasi menuntut gaya komunikasi yang berbeda. Dengan memahami berbagai jenis komunikasi, kita lebih efektif dalam menyampaikan pesan, menghindari kesalahpahaman, dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. 2. Apa yang membedakan ekonomi interpersonal dengan komunikasi massal? Komunikasi internasional terjadi antara dua orang atau dalam kelompok kecil dengan interaksi langsung. Sementara komunikasi massal melibatkan pengiriman pesan ke audiens yang lebih luas, biasanya melalui media, televisi atau internet. 3. Bagaimana teori komunikasi efektif membantu kita dalam memahami diri sendiri dan orang lain? Teori ini mendorong introspeksi dan memungkinkan kita memahami perasaan serta reaksi kita sendiri, sehingga kita lebih empati dan bijak dalam merespon perasaan atau sudut pandang orang lain. 4. Mengapa sebuah pesan dapat ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda? Karena faktor seperti latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan situasi emosional setiap individu mempengaruhi introspeksi pesan, pemahaman konteks, dan karakter penerimaan penting untuk menghindari salah tafsir. Nomor 5. Bagaimana komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi makna pesan yang kita sampaikan? Karena gestur, ekspresi wajah, dan intonasi dapat memperkuat atau melemahkan pesan verbal. Misalnya, senyuman bisa menambah kesan ramah pada pesan, sementara nada keras bisa dianggap sebagai kemarahan. Nomor 6. Dalam situasi apa kita mengumumkan komunikasi persuasif dan apa tujuannya? Komunikasi persuasif sering digunakan dalam iklan, negosiasi, atau situasi di mana kita ingin mempengaruhi pandangan atau tindakan orang lain. Tujuannya adalah meyakinkan audiens untuk menerima suatu ide atau melakukan sesuatu. 7. Bagaimana teori komunikasi direktif berperan dalam dunia bisnis dan kepemimpinan? Komunikasi direktif. 7. Bagaimana teori komunikasi direktif berperan dalam dunia bisnis dan kepemimpinan? Komunikasi direktif membantu memimpin memberikan instruksi yang jelas, yang penting untuk memastikan bawahan mengalami tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. 8. Mengapa penting bagi seorang pemimpin untuk memahami komunikasi suportif di tempat kerja? Karena komunikasi suportif membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Pemimpin yang suportif menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan bawahan, yang dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. 9. Bagaimana pemahaman tentang teori komunikasi massa dapat membantu dalam strategi pemasaran atau kampanye publik? Teori ini membantu memahami bagaimana pesan diterima oleh audiens yang luas, sehingga strategi pemasaran bisa dirancang untuk menyangkut target audiens secara efektif dengan pesan yang tepat dan pada saluran yang sesuai.
10. Bagaimana teori komunikasi interpersonal dapat membantu memperbaiki hubungan pribadi kita dengan orang lain. Dengan memahami komunikasi interpersonal, kita bisa lebih sadar akan cara kita berinteraksi, belajar menyadarkan, berempati, dan menyesuaikan cara komunikasi dengan pasangan atau teman sehingga hubungan menjadi lebih harmonis. Baiklah teman-teman, itu jawaban dari saya.